Kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta bangun manusia. Selama ini saya dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah dengan mengidentifikasikan situasi atau konteks di mana dilema tersebut muncul. Kemudian identifikasi stakeholder, siapa saja yang terlibat, dan menganalisis nilai dan prinsip apa nilai yang terlihat. Kemudian refleksi moral, menanyakan pada diri sendiri apa yang dianggap benar atau salah dalam situasi tersebut, dan mendiskusikannya dengan orang lain atau dengan guru. Kadang-kadang mendiskusikan dilema dengan guru dapat memberikan perspektif baru dan membantu mengklarifikasi pilihan. Selama ini saya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yaitu dengan menganalisis situasi, kemudian mendiskusikan atau berdiskusi terbuka, kemudian menimbang nilai, kemudian mempertimbangkan konsekuensi, dan konsultasi dengan pihak ketiga itu jika perlu, dan berkonsultasi dengan rekan kerja atau profesional lain untuk mendapatkan perspektif tambahan dan saran yang mungkin bermanfaat. Kemudian mengevaluasi dan merefleksi. Setelah keputusan diambil, serasa penting untuk mengevaluasi hasilnya dan melakukan refleksi. Langkah-langkah atau prosedur yang bisa saya lakukan selama ini yaitu identifikasi masalah, kemudian pengumpulan informasi, jadi mengumpulkan data dan informasi terkait, kemudian diskusi dengan stakeholder, yaitu melibatkan semua pihak yang terpengaruh dalam diskusi terbuka. Yang berikutnya yaitu dengan analisis pilihan, yaitu mengidentifikasi alternatif solusi yang mungkin. Kemudian pertimbangan nilai atau prinsip, menganalisis nilai-nilai etika yang terlihat mempertimbangkan apakah ada cara untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam keputusan yang diambil. Yang selanjutnya yaitu dengan evaluasi konsekuensi, menilai dampak-dampak jika jangka pendek dan jangka panjang dari setiap alternatif. Yang berikutnya mengambil keputusan dan komunikasi keputusan. Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah pendekatan kolaboratif, kemudian analisis dampak, keterbukaan untuk mengubah pendapat, dan komunikasi yang jelas. Dari menyampaikan keputusan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat. Mengkomunikasikan alasan di balik keputusan dapat membantu membangun pemahaman dan penerimaan. Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah pendekatan kolaboratif, kemudian analisis dampak, keterbukaan untuk mengubah pendapat, dan komunikasi yang jelas. Dari menyampaikan keputusan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat. Mengkomunikasikan alasan di balik keputusan dapat membantu membangun pemahaman dan penerimaan. Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah tekanan eksternal mungkin ya, kemudian keterbatasan informasi, ketidakpastian konsekuensi, perbedaan perspektif.
Yang saya lakukan untuk jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika adalah saya melakukan penilaian awal, kemudian membuat jadwal diskusi dan pengumpulan informasi serta diskusi terbuka. Kemudian refleksi akhir. Setelah implementasi, saya melakukan refleksi untuk belajar dari proses yang telah dijalanin, baik dari hasil yang dicapai maupun dari cara pengambilan keputusan yang dilakukan. Yang dapat saya petik dari pengalaman saya mengambil keputusan dilema etika adalah diskusi yang terbuka dan jujur dengan semua pihak terlibat yang penting. Mendengarkan perspektif orang lain membantu memperkaya pemahaman dan memperjelas dilema yang dihadapin. Kemudian meluangkan waktu untuk merenungkan nilai-nilai dan keyakinan pribadi, membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan prinsip moral saya. Bersedia menerima masukan dan kritik dari orang lain dapat mengarah pada keputusan yang lebih baik. Proses ini juga membantu rasa saling percaya di antara rekan-rekan guru. Oke, jadi selama ini yang dapat saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral itu, yang pertama adalah saya mengidentifikasi situasi atau konteks di mana dilema tersebut muncul. Dan ini bisa berkaitan dengan profesi, hubungan pribadi, dan isu-isu sosial yang terjadi. Selama ini saya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yaitu kita mengambil dari nilai-nilai kebajikan yang ada. Pertama, saya akan memahami konteks atau isu yang ada, mengidentifikasi kepentingan-kepentingan dari masing-masing pihak dan alasan yang ada di baliknya. Selanjutnya, kita harus memutuskan secara transparan, mempertimbangkan semua faktor, membuat keputusan yang jelas, transparan, untuk membangun pemahaman dan penerimaan yang baik untuk kita semua. Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan selama ini, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi, yang siapa yang menghadapi, dan apa alasan dibalik masalah itu terjadi. Yang kedua, mengumpulkan informasi, selanjutnya mengumpulkan pihak-pihak yang terkait, dan dilanjutkan dengan diskusi bersama stakeholder yang ada, sehingga apapun masalahnya bisa kita putuskan secara bersama-sama. Selanjutnya, hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah, yang pertama adalah pendekatan secara kolaboratif. Di sini kita melibatkan dari berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Diskusi terbuka kami lakukan bersama seluruh warga sekolah untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang ada. Selanjutnya kita harus menerapkan komunikasi yang jelas, menyampaikan keputusan secara jelas untuk semua pihak dan mengkomunikasikan apa alasan dari pengambilan keputusan yang kita dapatkan. Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang terjadi di sekolah. Mungkin yang pertama itu adalah tekanan eksternal. Banyak tekanan dari pihak-pihak luar yang merupakan atasan kita sebagai warga sekolah atau jajaran kependidikan di sekolah yang harus kita terima. Sehingga dalam pengambilan keputusan kita akan mendapatkan tekanan eksternal seperti ini. Selanjutnya adalah ketidakpastian konsekuensi. Jadi apapun yang kita laksanakan, kita harus menerapkan konsekuensi yang ada, kejelasan penerapan, sehingga apa yang terjadi nanti bisa dilaksanakan secara objektif. Yang saya lakukan terkait dengan penyelesaian kasus dilema etika, yaitu menyiapkan waktu, situasi, dan kondisi di mana kita harus mendapatkan ketenangan dalam pengambilan keputusan. Karena kasus dilema etika melibatkan dua pihak yang benar. Jadi kita selaku pengambil keputusan harus mendapatkan situasi yang adil, objektif, sehingga dapat diterima oleh dua belah pihak yang sama baik. Selama ini, pihak yang mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika adalah seluruh jajaran
warga sekolah di SD nomor 6 Kuta, terutama guru, pegawai yang ada di sini karena kami memiliki sebuah kolaborasi musyawarah dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi tidak ada yang memberatkan satu dengan pihak yang lainnya. Dari semua yang sudah disampaikan, pembelajaran yang saya terima dari pengambilan keputusan dilema etika, yang pertama adalah keseimbangan antara analisis dan intuisi. Menggabungkan antara analisis rasional dengan intuisi pribadi seringkali memberikan hasil yang lebih baik. Kadang-kadang naluri juga bisa menjadi petunjuk yang lebih berharga. Selanjutnya adalah keterbukaan terhadap kritik. Kita dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika, kita harus bersedia menerima masukan dan kritik dari semua belah pihak. Karena keputusan yang lebih baik adalah keputusan yang mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Mari wujudkan mimpi kita, bersama kita